Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah memberikan banyak begitu nikmat kepada kita, sehingga kita bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Naam, ayuhat thalabah, kita lanjutkan materi kita masih dalam bab fi ta'dhimin ilmi wa ahlihi, bab menghormati ilmu dan ahli ilmu. Di sini Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Asy-Syarqasi pernah mengalami diare pada suatu saat atau suatu malam, saat ia ketika mengulang-ulang lagi pelajaran yang sudah ia pelajari. Ketika itu ia 17 kali berwudu, karena setiap kali ia berhadas ia segera berwudu. Karena li'annal ilma nurun, karena apa? Ilmu itu cahaya. Wal wudu'u nurun, dan wudu itu juga cahaya. Fayasdadu nurul ilmi bih, dan cahaya ilmu itu akan semakin berkilau, akan semakin bercahaya ketika dibarengi dengan berwudu. Sebagaimana salah satu bentuk penghormatan yang harus dilakukan oleh seorang alim itu tidak menjulurkan kakinya di kitab. Hendaknya ia meletakkan kitab tafsir di atas semua kitab yang ada sebagai bentuk penghormatan, dan tidak meletakkan sesuatu apapun di kitab tersebut. Syekh Burhanuddin menceritakan ada salah seorang ulama yang meletakkan wadah tinta di atas kitab. Maka syekh tersebut mengatakan kepadanya, jangan kau lakukan hal tersebut. Kemudian Al-Qadhi Imam Fakhruddin mengatakan, jika perbuatan meletakkan tinta itu tanpa maksud untuk meremehkan kitab tersebut maka tidak mengapa, tetapi lebih afdalnya, lebih utamanya untuk dihindari. Dan salah satu bentuk penghormatan ilmu adalah menulis dengan tulisan yang jelas, tidak menulisnya dengan tulisan yang kecil sehingga sulit dibaca, serta tidak membuat catatan pinggir kecuali jika diperlukan. Ingat, tidak membuat catatan di pinggir kecuali sesuatu yang ingin disampaikan, hanya ingin menyampaikan sesuatu atau tambahan saja. Imam Abu Hanifah pernah melihat seorang penulis yang tulisannya itu sangat kecil sekali, sehingga tidak jelas. Lalu beliau menegurnya seraya berkata, jangan kamu menulis terlalu kecil, karena jika engkau sudah tua kamu pasti akan menyesal. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan tersebut? Karena jika engkau tua maka penglihatanmu itu akan semakin merabun, tidak akan tajam lagi. Maka bagusnya tulisannya agak sedikit diperbesar. Nah, kemudian ada riwayat lain dari Syekh Al-Imam Majduddin Asy-Syarqi bahwa ia berkata, tulisan kami yang kecil dan rapat, kutipan yang terlalu ringkas, dan kutipan yang tidak kami bandingkan dengan kitab yang lain menyebabkan kita menyesal. Kenapa menyesal? Karena tulisan yang kecil dan rapat itu membuat kita kesulitan dalam membaca. Kemudian wa in bagi an yakuna taqti'ul kitab murabba'an, seharusnya kitab itu dibentuk segi empat. Kenapa? Fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, dan itu merupakan bentuk kitab dari Imam Abu Hanifah. Kenapa dibentuk segi empat? Wa huwa aisaru ala raf'i wal wad'i wal mutala'ah, karena bentuk yang seperti ini memudahkan untuk dibawa, diletakkan dan ditelaah. Kemudian hendaklah tidak memakai tinta merah dalam menulis kitab. Kenapa tidak boleh? Karena hal itu termasuk kebiasaan para filsuf, bukan kebiasaan para salaf.
Bahkan guru kami tidak ada yang memakai tinta yang berwarna merah. Jadi usahakan hindari untuk menulis kitab dengan warna merah. Dan bentuk lain dari penghormatan terhadap ilmu adalah wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimu syuraka'i fi talabil ilmi wa darsi wa man yata'allamu min. Bentuk lain dari penghormatan terhadap ilmu adalah menghormati teman-teman sesama penuntut ilmu, juga pelajaran, dan menghormati guru. Nah. Kemudian wayan bagi li talibil ilmi an yastami ala ilma wal hikmah bi ta'dhimi wal hurmah. Hendaklah penuntut ilmu itu mendengarkan ilmu dan hikmah dengan penuh pengagungan dan penghormatan. Jadi jangan ketika mendengarkan ilmu itu dibuat bercanda, tapi harus dengan pengagungan dan penghormatan. Meskipun ilmu yang disampaikan itu sudah disampaikan beribu-ribu kali, harus tetap diperhatikan dan dihormati. Waqila, dan dikatakan, man lam yakun ta'dhimuhu ba'da alfin marrah, barang siapa yang tidak menghormati atau memperhatikan suatu ilmu, walaupun ilmu itu sudah disampaikan beribu-ribu kali, maka ia bukan dari seorang penuntut ilmu. Jadi walaupun ilmu yang disampaikan itu sudah banyak kita dengar, tapi tetap kita cerna, kita hormati sebagai bentuk kita sebagai penuntut ilmu. Kemudian hendaknya juga seorang penuntut ilmu itu tidak memilih-milih ilmu. Kenapa? Serahkan semuanya kepada guru kita. Kenapa? Karena guru kita yang lebih tahu watak dan karakter kita, dan guru kita itu lebih mengetahui karena dia sudah belajar runtutan ilmu. Jadi jangan sampai kita menentukan ilmu sendiri, karena bisa jadi kita menentukan ilmu sendiri itu kita tidak akan mencapai apa yang kita inginkan. Karena ridho guru itu menjadi pondasi awal dalam keberkahan menuntut ilmu. Dikatakan juga Syekh Al-Imam Al-Ustadz Burhanul Haq Waddin, dia mengatakan para pencari ilmu pada zaman dahulu itu menyerahkan semua urusan mereka dalam hal mempelajari ilmu itu kepada guru mereka, sehingga mereka itu mendapatkan apa yang ia inginkan. Akan tetapi berbeda dengan yang sekarang. Sekarang itu seorang penuntut ilmu menentukan pilihan ilmu yang ingin dia pelajari, sehingga ia tidak akan mendapatkan pemahaman yang mereka yang cari. Jadi tidak mendapatkan pemahaman yang mereka cari. Kemudian ada kisah bahwasanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pernah memulai belajar dari bab sholat kepada Muhammad bin Hasan rahimahullah. Kemudian Muhammad bin Hasan berkata kepada Imam Al-Bukhari, pergilah dan pelajarilah ilmu hadis. Kenapa Syekh Muhammad bin Al-Hasan itu mengatakan seperti itu? Karena beliau melihat bahwasanya ilmu hadis itu lebih cocok dipelajari oleh Imam Al-Bukhari, sehingga sekarang kita dapati bahwasanya Imam Al-Bukhari menjadi salah satu rujukan utama dalam ilmu hadis. Wa in bagi li talibil ilmin an la yajlisa qariban minal ustadi 'inda sabaqi bi ghairi darurah. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu tidak duduk berdekatan dengan gurunya kecuali hal yang darurah atau hal yang terpaksa. Akan tetapi bal yang bagi ayyakuna bainahu wa bainal ustad qadral qausi fa innahu aqrabu ila ta'zimi. Akan tetapi hendaklah ia memberikan jarak di antara dirinya dengan guru sepanjang busur anak panah. Jadi ada jarak antara guru dengan murid. Hal ini semata-mata untuk menghormati gurunya, sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya. Kemudian wayam bagi li talibil ilmi ayyahtariza anil akhlaqi ad-damimah.
penuntut ilmu itu hendaklah menjauhi akhlak tercela, karena akhlak tercela itu ibarat anjing, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, malaikat itu tidak akan memasuki rumah yang dimana di dalamnya ada anjing dan surah atau gambar. Nah, jadi hendaklah seorang penuntut ilmu itu menjauhi dari perbuatan yang tercela. Oleh karena itu seorang penuntut ilmu itu harus menjauhi segala perbuatan tercela, akhlak tercela dijauhi, karena itu bukan adab seorang penuntut ilmu. Lebih-lebih seorang penuntut ilmu itu tidak boleh bersikap takabur, karena sikap takabur itu tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu, sebagaimana yang dikatakan dalam syair, al ilmu harbun lil fata al muta'ali, ilmu itu musuh bagi orang yang sombong, dan kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana air itu menjadi musuh dataran yang tinggi. Jadi hilangkanlah sifat sombong bagi seorang penuntut ilmu, hilangkan jauh-jauh sifat itu, karena itu tidak akan menjadi keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, kita bisa mengambil hikmah dari setiap yang disampaikan dalam kitab Alim Al-Muta'alim. Mungkin ini semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.